Puji Tuhan, Bapak Ibu sukacita semuanya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa semua kita pasti punya berbagai pergumulan hidup. Ya, siapa di sini yang tidak punya pergumulan? Yang tidak ada masalah maksudnya? Gak ada. Selama kita hidup pastinya semua kita akan punya masalah Bapak Ibu ya. Dan satu hal yang luar biasanya adalah bahwa Tuhan berjanji bahwa melewati berbagai masalah hidup kita, kita tidak sendirian, tapi Dia selalu menyertai kita. Kenapa? Karena Dia Immanuel. Amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan, benar nggak Bapak Ibu? Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu bukti kesetiaannya bagi kita. Alkitab berkata, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Karena Tuhan itu adalah yang benar dan yang setia. Sebab itu kalau kita datang kepadanya, kita tidak perlu tertunduk, apalagi kalau kita punya masalah ataupun pergumulan. Pandang Dia, karena di dalam Dia ada setiap masalah kita bisa terselesaikan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Nah, pagi ini sebuah tema yang sengaja saya mau bagikan bagi Bapak Ibu semua, kita semua, adalah berjaga-jaga dan perhatikan pakaian kita. Semua di sini pasti berpakaian ya. Tapi yang saya mau sampaikan bukan pakaian yang kita pakai ini. Nah, perhatikan pakaian kita dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan perhatikan pakaian kita. Kenapa harus berjaga-jaga? Itu kan pertanyaan. Kenapa harus berjaga-jaga? Berjaga-jaga buat apa Ibu? Mungkin ada yang bertanya seperti begitu. Karena kita perlu berjaga-jaga karena hidup di dunia ini singkat dan cuma sementara. Kita nggak pernah tahu kapan hidup ini berakhir. Amin Bapak Ibu. Dan hari Tuhan, kadang-kadang kita berpikir hari Tuhan itu kiamat, gempa bumi, lalu langit dan bumi ini tiba-tiba lenyap seperti kata firman Tuhan. Tapi hari Tuhan itu bisa juga tiba-tiba secara pribadi Tuhan panggil kita pulang. Itu ending hidup kita. Dan kita nggak pernah tahu kan Bapak Ibu kapan itu terjadi. Memang kita nggak perlu tahu kapan itu terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Itu yang saya sebut berjaga-jaga. Sehingga kapanpun Tuhan datang, karena kita berkata hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Artinya tiba-tiba. Kalau itu datangi kita, kita yang perlu adalah siap diri. Katakan amin. Saya mau mempersiapkan diri. Bapak Ibu bilang, saya mau mempersiapkan diri. Saya mau berjaga-jaga. Dan kalau kita lihat tanda-tanda dunia ini ya Bapak Ibu ya, kita memperhatikan, Tuhan suruh kita untuk memperhatikan. Tuhan bilang bahwa kita perlu memperhatikan kondisi yang ada di sekeliling kita. Lukas 17 ayat 26 sampai 30 berkata, ketika orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan Tuhan tanda kedatanganmu kedua kali? Lalu Tuhan bilang di dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 30, saya baca. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ada dua tanda yang Tuhan kasih kepada kita pagi hari ini, yaitu tanda Nuh dan tanda Lot. Saudara tahu kan cerita Nuh? Nuh itu dia membangun bahtera 400 tahun Bapak Ibu di gunung ya. Dan saudara tahu selama dia membangun itu kan dikelilingi oleh ribuan orang di masa itu. Saya tuh kadang mikir gini loh, kok bisa ya pada saat dia membangun sekian tahun, saya yakin dia pasti ngomong ke mereka, bertobat, air bah akan datang, ayo bertobat, ayo cari Tuhan, ayo bangun bahtera. Bahtera sekarang itu gambaran tentang kehidupan rohani kita, rumah rohani kita yang harus kita bangun.
manusia batinia kita yang harus kita bangun, supaya jangan tiba-tiba air bah itu datang seperti zaman Nuh. Tapi kalau kita simak, ingat ceritanya, saudara tahu waktu air bah datang melanda bumi, yang selamat siapa? Cuma Nuh, istri, anak, dan mantu. Pertanyaannya, mantu-mantu Nuh itu punya keluarga enggak? Punya. Ada papa mamanya, ya kan? Ada saudara-saudaranya, besan-besannya Nuh. Tapi kok mereka juga nggak masuk bahtera? Kok mereka juga nggak selamat? Emang 400 tahun Nuh itu, Alkitab mencatat Nuh itu orang benar, dan Nuh itu adalah pemimpin di kota. Tapi kenapa dia ngomong orang nggak dengar? Berarti kayaknya Nuh nggak punya urapan gitu ya, sampai nggak bisa mempengaruhi orang untuk selamat. Kok bisa cuman satu keluarga yang selamat di zaman itu, Bapak Ibu? Dan saudara tahu itu tanda yang harus kita perhatikan di zaman now. Lot, dia ada di Sodom dan Gomora, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada calon-calon istrinya, anak-anaknya punya calon istri, suami. Tapi saudara ingat, yang keluar dari Sodom dan Gomora cuman Lot, istrinya, dan anak. Lalu teman-teman, handai taulan, sepupu, oyang, eyang, oma, opa, di mana? Apakah waktu itu mau terjadi, Lot bilang ke mereka, ayo bertobat, Sodom dan Gomora akan dibinasakan? Kok nggak ada ya yang mau ikut? Itu tanda. Dan hari ini saudara, saya sering kali juga di Jakarta, di Makassar, fenomena hari-hari ini adalah kita ajak orang ibadah tuh susah banget. Kita ajak orang ayo cari Tuhan sungguh-sungguh tuh susah. Kita ajak orang ayo melayani Tuhan susah. Apa tanda yang sama dengan Nuh dan Lot yang ada juga di zaman now? Kebebalan, kekerasan hati, kemasabodohan, ketidakmautawan. Ya udah, mau kiamat, mau ending, nggak apa-apa kok. Saya mau nikmatin aja hidup. Seperti orang kaya yang dia kumpul harta, dia buka lumbung, dia perluas hartanya. Tapi ketika tiba-tiba firman Tuhan bilang, malam ini juga kalau aku ambil engkau, buat apa itu hartamu? Saya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ada salah satu teman, dia punya om dan dia punya tante, dalam 1 bulan dipanggil pulang oleh Tuhan. Kaya raya, tapi mendadak pergi. Keluarga bingung karena dia tidak memberi warisan kepada siapa itu akan diwariskan. Menurut teman saya, kerjanya tuh pelit. Artinya dia simpan duit, dia kerja sehebat-hebatnya. Dia kepengen punya rumah di mana-mana, ada di Indonesia, ada di luar negeri. Tapi dia nggak menikmati. Menurut keluarganya, bahkan dia betapa pelit dengan dirinya sendiri karena dia mau kumpul uang yang banyak. Tapi giliran sudah punya semuanya, Tuhan panggil dia pulang. Hanya berenang, selesai. Dan semua hartanya itu nggak ada yang bisa nggak punya anak, nggak kawin juga. Apa yang saya mau bilang? Banyak orang hidup sia-sia karena nggak tahu setelah hidup di dunia ini mau kemana. Dan itu yang terjadi di zaman Nuh dan di zaman Lot. Dan firman Tuhan berkata akan terjadi di zaman now. Tapi saya berdoa dan saya percaya di sini nggak ada, di tempat ini nggak ada. Katakan amin. Di Zoom nggak ada, di Facebook nggak ada, di YouTube nggak ada. Amin Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang memprepare diri, mempersiapkan diri, berjaga-jaga. Kita bukan orang yang masa bodoh, bukan orang yang keras kepala, bukan orang yang bebal. Kita orang yang bukan tidak mau tahu, tapi kita orang yang mau tahu. Kita orang yang mau mempersiapkan diri. Kita orang yang mau sungguh-sungguh masuk di dalam rencana besar Tuhan. Wahyu 16 ayat 15 berkata, lihat, aku datang seperti pencuri.
Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dan ternyata antisipasi untuk kedatangan Tuhan yang tiba-tiba itu, atau kesudahan zaman, atau kesusahan besar yang akan terjadi. Saya menghimbau Bapak Ibu, saya sekarang sedang mulai lebih serius belajar wahyu. Karena saya kepo dengan tanda-tanda yang sedang terjadi. Lalu saya baca, dan setiap kali saya mau baca, saya bilang, Tuhan, ajar saya untuk mengerti. Karena Alkitab bilang, kitab itu akan dimeteraikan, ditutup. Tidak banyak orang yang mengerti. Tapi di hari-hari terakhir, Tuhan akan bukakan. Bagi orang-orang yang mau, aku mau Tuhan, aku lapar dan haus, aku mau tahu nih apa yang akan terjadi. Kasih tahu Tuhan, ajarkan aku. Dan ketika saya baca Wahyu Bapak Ibu, hari ini sampai di Wahyu 20. Tapi saya kepengen ulang lagi karena saya kepengen lebih masuk dalam. Ada banyak hal yang seperti kata demi kata itu Tuhan bukain. Nah seperti salah satu itu tadi, tiba-tiba Tuhan kasih tunjuk ke saya. Kebayang nggak? Nuh itu punya banyak keluarga, tapi kenapa sih cuman dia yang selamat? Apa penyebabnya? Ternyata itu kekerasan hati, kebebalan. Bagaimana kita berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian kita, itu yang akan saya bagi pagi hari ini. Berjaga-jaga itu seperti apa? Apakah kita duduk nggak ngapa-ngapain lagi? Ada kan orang-orang yang waktu bilang Tuhan mau datang tanggal berapa, mereka coba hitung-hitung, lalu mereka pergi ke satu gunung atau masuk ke satu goa. Itu saya ingat pernah ada kisahnya, udah lama banget. Lalu mereka kumpul makanan, pakaian, lalu mereka cuma duduk di situ tunggu Tuhan datang. Udah nggak kerja lagi, menjaga supaya tiba-tiba Tuhan datang. Ternyata saudara tahu yang datang siapa? Polisi. Mengangkat mereka karena mereka seperti kelompok penyesat gitu ya. Jadi orang udah nggak kerja, terbengkalai semua keluarga dan sebagainya karena duduk nunggu Tuhan datang. Apakah seperti itu? Enggak. Berjaga-jaga seperti apa yang Tuhan maksudkan? Markus 13 saya baca untuk Bapak Ibu dengan cepat. Hati-hatilah, ayat 33 mulai, Markus 13:33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi yang pertama, arti dari berjaga-jaga ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya siuman, sadar, waras. Saya kadang di jalan Bapak Ibu, kalau anak saya nyetir, apalagi di Jakarta ya, dia suka malam apalagi ya kan suka nyelip mobil gitu. Nah dia suka marah gitu, kadang dia suka bilang, duh nih orang benar-benar ya suka tiba-tiba kayak gitu. Lalu saya bilang, kita suka bilang ajarkan, yang waras kita aja. Orang di luar sana mungkin ada yang gak waras, mereka lagi stres, mereka lagi depresi, punya masalah, jalan di mobil dengan mobil atau motor tuh kayak orang gak ada punya, mungkin dalam keadaan ngantuk. Nah salah satu pekerja kita yang nanti kita akan doakan sebentar juga Pak Didi, itu subuh dia bawa motor dalam keadaan ngantuk dan ya dia nabrak trotoar dan sekarang ada di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi ternyata kita bisa tidak waras, tidak sadar, walaupun kita sedang melek atau sedang nggak tutup mata di jalan, tapi bisa saja ternyata kita lagi nggak waras gitu loh, nggak sadar, bisa dalam keadaan setengah tidur. Nah bisa seperti itu, tapi bukan arti seperti itu yang saya mau maksudkan. Tapi siuman, sadar, sadar yang dimaksud di sini seperti apa? Sadar dalam arti
tetap terkoneksi dengan Tuhan. Katakan amin. Tetap terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan surga. Dan bagaimana caranya kita untuk membangun koneksi dengan surga? Ada yang tahu? Yang tahu pasti yang pernah bikin. Bagaimana Bapak Ibu membangun koneksi dengan surga? Ada orang di sini? Ya? Melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui mendengarkan firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan setiap saat. Nggak harus tunggu ada waktu, memang betul kita perlu punya quality time di dalam doa dengan Tuhan. Tapi dimanapun kita berjalan, bicara sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu kemana-mana saya kadang, Bapak thank you, pagi kadang bangun, Bapak thank you aku bangun pagi lagi, I love you. Di kamar mandi, Tuhan terima kasih ya. Lihat apapun, kemarin saya di depan rumah saya lihat ada burung-burung rame, saya sedang menyembah Tuhan, dia juga ikut ribut di pohon di depan kamar tidur saya. Dan saya keluar, saya bilang, kamu nyanyi ya? Aku juga nyanyi. Kamu bersaing sama aku. Ya udah, Tuhan dengar ya. Burung juga berkicau, bernyanyi. Kita bisa kayak gitu tuh saudara, sama Tuhan tuh kayak gitu, terkoneksi. Kalau ada hal-hal yang membuat galau, share ke Tuhan lebih dulu. Nggak usah cari orang lain aja dulu. Kota ini kota paling luar biasa buat saya. Karena di kota ini saya belajar lebih mempercayai Tuhan dari siapapun. Dulu saya anak yang suka dikit-dikit cari orang, minta tolong, sharing, curhat ke orang. Tapi ternyata banyak mengecewakan akhirnya. Ternyata Tuhan mau bilang, lu sih ngandalin manusia lebih dari saya. Dan Tuhan melatih saya. Apa-apa, dapat apa-apa di telepon, saya lebih sharing ke Tuhan aja dulu. Bapak, baca dong. Gimana nih menurut Bapak? Kayak gitu saudara. Enak. Nggak perlu takut dia bocor mulut. Nggak perlu takut dia nggak bisa tolong. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dan mampu menolong saudara. Kalau manusia, dia mampu tapi belum tentu dia mau. Dia mau tapi belum tentu juga dia mampu. Tapi kalau Tuhan mampu dan mau, beri tepuk tangan bagi dia. Sebab itu Bapak Ibu, terkoneksilah dengan surga setiap hari. Punya tune, punya frekuensi yang sama dengan surga. Dan itu didapat melalui keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan yang saudara baca setiap hari. Berendam di dalam firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman tentunya. Ada banyak juga khotbah-khotbah sekarang yang melemahkan Bapak Ibu. Penghakiman, saling menghakimi, saling menjas, saling mencari kelemahan satu dengan yang lain. Nggak perlu. Bapak Ibu jaga atmosfer dirimu sendiri dengan Tuhan. Kemarin saya berbicara tentang bagaimana membangun kerohanian kita dengan Tuhan. Hati-hati dengan input, dengan pergaulan. Jangan bergaul dengan sembarang orang Bapak Ibu. Karena itu mempengaruhi atmosfer rohani kita. Kalau orang-orang yang membuat kita tawar hati, jauhi mereka, kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3. Hari-hari terakhir akan ada manusia-manusia akhir zaman yang akan membuat saudara jadi orang-orang yang bisa menyimpang dari kebenaran. Dan kalau menghadap Tuhan kita kan gak bisa nyalahin teman. Gara-gara dia Tuhan saya ikut-ikutan dia lah. Tuhan bilang siapa suruh? Kamu harus ikut aku dan bukan temanmu. Bergaul boleh, tapi jangan biarkan pergaulan buruk merusak kebiasaanmu yang baik. Amin Bapak Ibu. Tetap jaga pergaulanmu, terkoneksi dengan Tuhan. Kalau lihat temanmu salah, berani tegur dan jangan ikutin dia. Saya bayangkan di zaman Nuh, di zaman Lot, jika Nuh terpengaruh dengan orang-orang yang bilang gila nih Nuh bangun bahtera kok di gunung, dan dia berhenti bangun bahtera karena terkoneksi terpengaruh dengan input negatif, bahtera nggak jadi dan air bah datang, Nuh binasa. Waktu Lot terpengaruh, masa ini Sodom dan Gomora kan katanya seperti taman Tuhan, kata firman Tuhan. Artinya indah banget, penuh dengan gemerlapan dunia. Dan seandainya dia bilang,
ada mau api dan belerang turun. Lalu orang-orang bilang, gila ya lu Lot, sembarangan, mimpi apa kamu? Lalu dia terpengaruh, padahal Tuhan suruh dia keluar. Kalau dia nggak taat kepada Tuhan, dia lebih dengar apa kata teman, dia binasa di Sodom dan Gomora. Hari-hari ini saudara, saya bilang ya, perhatikan pergaulan, perhatikan input. Siapa temanmu akan menentukan siapa kita. Dan pergaulan yang paling penting untuk kita adalah firman Tuhan. Amin. Aman, terpercaya, nggak usah takut tersesat kalau saudara bergaul dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, terkoneksilah dengan surga di dalam doa. Markus 14 ayat 37, prinsip tentang terkoneksi dengan surga yaitu di dalam doa. Bapak Ibu, ayat 37 Markus 14 berkata, setelah itu ia datang kembali, maksudnya Tuhan, kepada murid-muridnya di taman Getsemani, dan mereka sedang tertidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Jadi kalau kita berdoa 1 jam, itu baru berjaga Bapak Ibu. Itu belum menyerang. Ternyata doa itu peperangan juga kan. Jadi kalau Bapak Ibu mau memenangkan pertarungan hidup, Bapak Ibu harus berdoa minimal lebih dari 1 jam. Berat nggak? Mungkin awal, 1 jam ngomong apa? Tapi kalau saudara punya pacar, kalau saudara punya kekasih hati, yang punya kekasih hati pasti tahu kan, 1 jam tuh nggak cukup. Bener nggak? Bener atau iya? Sean punya pacar, 1 jam cukup nggak? Cukup? Kurang cukup? 1 jam nggak cukup. Kalau saudara bilang Tuhan itu darling, kekasih hati, 1 jam nggak cukup. Amin. Oh, udah 1 jam toh. Wah, nggak cukup. Ke kamar mandi, terus aja ngomong, kan dia omnipresent. Dia maha hadir. Di motor, udah selesai doa. Yang suka ikut mujizat pagi, saya lihat Pak Frans rajin ikut mujizat pagi. Suka izin ya mau keluar, mau pergi kantor misalnya. Di Zoom selesai, tapi di motor atau di mobil lanjut Pak, bicara sama Tuhan. Amin. Karena 1 jam itu baru sistemnya berjaga, belum menyerang. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam peperangan rohani, memenangkan masalah-masalah dalam kehidupan kita, ambil waktu lebih dari 1 jam dengan Tuhan. Latih diri Bapak Ibu. Awalnya mungkin 5 menit, kelamaan, gak apa-apa, ngomong aja. Semakin saudara berteman dengan seseorang, banyak bahan. Benar nggak? Kalau kita dekat dengan seseorang, kalau orang baru, kita diem-dieman karena kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi kalau orang yang dekat sama kita, pasti nggak habis-habis kan bahannya. Ngomong lagi, ngomong lagi, ngomong lagi. Dan begitulah kita kalau terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Teruslah dengan tidak putus-putusnya. Lalu apa yang kita bicarakan dengan Tuhan? Apakah cuman Tuhan berkati aku, berkati istriku, berkati anakku, Tuhan buat aku punya saldo di bank ada, Tuhan kasih aku jodoh. Apakah cuman itu? No. Berjaga-jaga di dalam doa yang dimaksud di sini adalah Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan. Jadi kita berjaga-jaga di dalam doa itu bukan doa yang egosentris Bapak Ibu, untuk saya, dan saya. No. Yang Tuhan mau adalah ini, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi maksudnya apa nih? Kita menjadi pensyafaat. Amin. Yang berdoa bukan buat diri sendiri, tapi buat gereja, buat jemaat, buat kota, buat bangsa, buat negara. Kita berdoa buat bangsa-bangsa. Itu yang disebut pensyafaat.
mau berdiri di menara, berdoa. Saudara tahu nggak? Nanti satu waktu saya jelaskan tentang itu, karena Tuhan baru kasih tahu ke saya di Wahyu. Ternyata kalau kita berdoa tuh ya, ada malaikat yang pegang dupa, berdiri di samping mezbah doa, dan doa saudara tuh dikemanain? Masukin ke situ. Yang satu waktu nanti kalau itu dilepaskan ke bumi menjadi jawaban doa, Anda punya andil di situ. Dan itulah calon untuk mungkin nanti satu saat Anda dapat mahkota. Mahkota seorang pendoa. Jangan berpikir yang di depan ini yang WL, yang singer, yang tampak-tampak aja itu melayani. Pelayanan yang paling hakiki, yang paling mendasar, yang paling disukai dan yang nanti akan kekal selamanya adalah pendoa. Tapi kenapa orang nggak mau dianggap sebagai pendoa? Kita perlu berdoa Bapak Ibu, berdoa buat orang-orang kudus. Setiap pagi di doa kami, waktu 1 jam itu memang akhirnya tidak cukup. Karena selain untuk keluarga, nama-nama, jemaat, pekerja, kami sebutin satu demi satu. Tutup mata, saya udah bisa bayangkan nih. Pak Stefanus, Ibu Salma, Ibu Sarce, Ibu Tabita, Pak Frans. Saya sudah tutup mata nih, Manshe, Bella, Dona, udah tuh. Karena daily, setiap hari nama-nama itu kami gaungkan untuk Tuhan. Para pekerja, para Asher, Ibu Ebni, Ibu Marla, semua saudara, orang-orang yang ada di tengah-tengah kita, bahkan jemaat-jemaat yang kami ingat, semua kami doakan. Jakarta sama, anak-anak multimedia, anak-anak kamera, anak-anak sound, anak-anak, semua kita naikkan kepada Tuhan. Karena tugas kita menjaga dengan doa. Mari kita ambil bagian di dalam berjaga-jaga dengan doa Bapak Ibu. Dikatakan Efesus 6, 19, 20, Paulus bilang, juga untuk aku berdoa, supaya ketika aku membuka mulut dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Jadi kita perlu berdoa kepada pemberita-pemberita Injil, kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara mendoakan kami sebagai gembala karena kami butuh doa-doa saudara. Dan ada orang-orang yang kami tahu komitmen untuk mendoakan. Dan itu ditampung ternyata di dalam kirbatnya Tuhan. Yang pertama, terkoneksi dengan Tuhan, itu prinsip berjaga-jaga dengan doa. Yang kedua Bapak Ibu, berjaga-jaga seperti apa? Hidup transparan sebagai anak-anak terang. Tidak ada yang disembunyikan dalam hidup ini. Luar dalam sama. Ada orang yang keceplos ngomong lalu dia bilang, itu cuman kebetulan ngomong. Nggak ada. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Sebab itu jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Perkataan yang kita keluarkan itu pasti berasal dari hati. Jadi dari mulut ini Bapak Ibu akan mengetahui, kita akan tahu hati orang ini seperti apa. Perkataannya membangun, menguatkan, atau mengenyek, menyakiti, menghina, dan berbagainya. Dikatakan di sini 1 Tesalonika 5, 4-11 berkata, kamu saudara-saudara tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang siang, kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Anak-anak terang itu adalah orang-orang yang menjaga kehidupan rohaninya. Amin. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di sini
Walaupun kita dikatakan tidur atau kita bangun, kita ada bersama dengan Tuhan. Jadi anak terang itu artinya kita selalu terkoneksikan tadi dengan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Dan tampilannya ada di perkataan, tampilannya ada di gaya hidup yang taat, dengar-dengaran, menghormati Tuhan, membantu sesama. Selalu ada nilai baik di dalam kehidupan anak terang. Itu bagian dari berjaga-jaga, ya, doa dan hidup sebagai anak-anak terang. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tadi berjaga-jaga kan, yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah apa? Perhatikan pakaian. Wahyu 3 ayat 14-22 berkata, dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, ini firman dari saksi yang setia dan benar. Aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tapi karena engkau suam-suam kuku tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya, aku memperkaya diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, ini perhatikan Bapak Ibu, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Tuhan bilang kita pakai baju putih. Paralelkan ayat ini dengan Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 9. Dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurung bilang, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Menjaga pakaian di sini adalah perbuatan kita Bapak Ibu, ya. Dikatakan di dalam Wahyu tadi, Tuhan mau kita memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan benar dari orang-orang kudus itu seperti apa Bapak Ibu? Ada ayatnya di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Perbuatan benar itu adalah hidup menurut roh dan berani menyalibkan daging. Hidup manusia ini ada dua, saudara, keinginan di dalamnya. Keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan roh dan keinginan daging itu tidak pernah bisa berjalan bersama. Kalau kita hidup menurut roh, ya roh, salibkan daging. Kalau kita hidup menurut daging, ya daging yang akan menyalibkan roh. Roh tidak akan berkembang penuh dengan amarah. Kita lihat saudara, perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Itu perbuatan daging Bapak Ibu. Kita bisa ada di gereja, kita bisa berkhotbah, kita bisa pimpin pujian, kita bisa melayani sebagai asyar, bermain musik, apapun itu. Tapi yang paling tahu hati kita itu Tuhan. Kita bisa tampil baik, perform kita baik, tapi yang tahu isi hati kita yang penuh dengan iri hati, kebencian, amarah, perselisihan, roh percidraan, suka untuk menghakimi, suka untuk membuat adu domba, itu cuma Tuhan dan kita pastinya. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang melakukan ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sementara kalau kita nggak di dalam kerajaan Allah, kita di mana Bapak Ibu? Cuman ada dua tempat kan? Kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Kerajaan Allah itu surga akhirnya, kerajaan iblis neraka. Jadi kalau kita hidup menurut daging, hawa nafsu, percabulan, kecemaran, iri hati, mementingkan diri sendiri, amarah, kita nggak bisa di surga. Berarti kita di mana? Menurut Bapak Ibu kita di mana? Halo, ada orang di sini? Boleh jawab saya, kita di mana? Neraka. Padahal nih, neraka tidak pernah diciptakan Tuhan untuk manusia. Katakan amin. Neraka itu diciptakan Tuhan untuk iblis dan antek-anteknya. Antek-anteknya itu adalah sepertiga malaikat yang dibuang mengikuti setan tadi, bukan saudara. Tapi setan gak mau sendiri di neraka, sepi. Lalu dia ajak manusia. Tapi pagi ini, siang ini, firman ini datang untuk menjadi warning bagi saudara dan saya. Jangan mau ikut setan, katakan amin. Jangan mau ikuti daging. Setan bekerja melalui daging kita. Kadang kita nyalahin gara-gara setan, padahal kitanya yang sombong, gak mau diingatin, gak mau berubah, gak mau merendahkan diri dan taat kepada firman Tuhan. Mengikuti egosentris kita, apa yang kita pikir benar. Selaraskan pikiran Bapak Ibu Saudara dengan firman. Karena hanya firman yang bisa tuntun kita sampai ke surga. Amin Bapak Ibu. Jangan ikut-ikutan orang Bapak Ibu, jangan. Saudara harus punya prinsip hidup dan itu hanya firman Tuhan. Berjalanlah bersama dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, tetapi buah roh, hidup menurut roh. Kalau daging tadi kecemaran membawa kepada neraka, maka roh itu apa? Kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan saudara, bersyukurlah. Mungkin kita mulai dengan daging. Dulu kita pemarah, dulu kita orang yang baper. Itu saya. Orang-orang yang pernah kenal saya dulu awal-awal datang ke kota ini tahu, saya orang baperan banget. Lihat orang gak senyum aja udah nangis, tersinggung, kecewa, pikir orang marah. Tapi di kota ini Tuhan latih saya luar biasa dan saya bersyukur banget. Karena justru daging saya dipotong di sini. Saya disunat daging saya. Untuk saya gak fokus lagi sekarang kalau mengalami hal-hal yang sama. Lihat cara orang memperlakukan, orang ngomong gosip, fitnah, udah gak punya rasa tuh. Karena proses melatih hati jadi kuat. Semua kita punya proses yang sama. Berbeda mungkin di tempat Bapak Ibu masing-masing, dengan teman di kantor, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Semua kita punya proses. Tapi tujuannya sama. Salibkan daging dan rohnya yang semakin hidup dengan Tuhan. Satu waktu Bapak Ibu akan bersyukur pernah ketemu dengan orang-orang yang menajamkan saudara.
Dulu saya, ini orang-orang yang menyakiti saya. Tapi hari ini saya bersyukur banget karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Saya bersyukur pernah ketemu dengan orang-orang yang bikin saya jadi lebih sabar. Dulu pemimpin senior saya bilang, Makassar itu manusia kasar-kasar. Tapi kemudian dia rubah. Ibu gembala saya bilang, Makassar itu manusia kasih sabar. Saudara mau punya nilai kesabaran? Ayo datang di Makassar. Tapi enggak juga, bukan cuma di Makassar kok. Dimanapun kita berada, cara kita melihat akan membuat kita lulus atau kalah. Amin Bapak Ibu. Lihatlah bahwa semua proses itu membuat kita menjadi indah. Buat apa kita punya semua yang nyaman, tenang di dunia, tapi firman Tuhan bilang kita kehilangan nyawanya. Lebih baik di proses sekarang untuk saudara menjadi lebih indah dan menggunakan yang namanya baju pesta. Matius 22 dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang mengadakan pesta. Lalu dia suruh undang orang-orang datang. Mungkin seperti Nuh tadi, ajak orang, ayo bertobat, bahtera akan diangkat oleh air bah. Air bah akan turun, dunia akan tenggelam. Mungkin Lot bilang, ayo bertobat, Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan. Mungkin hari ini saya bilang bertobat, karena dunia ini akan binasa. Mungkin saudara dengar ajakan-ajakan, ayo beribadah, ayo cari Tuhan, ayo hidup sungguh-sungguh. Itu ajakan untuk datang di dalam pesta kawin Tuhan. Lalu orang-orang itu ternyata nggak mau datang. Aku nggak mau ikut. Aku mau pelihara lembu, aku baru kawin, aku tidak mau datang. Nanti Bapak Ibu baca ya di dalam Matius 22 ayat 2 sampai 14. Lalu orang-orang yang diundang itu nggak mengindahkannya, nggak mau datang, nggak mau ikut anjuran, nggak mau ikut nasihat yang dikumandangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, pergi, paksa orang di jalan-jalan. Saudara lihat COVID kemarin, pandemi kemarin, itu salah satu paksaan. Akhirnya kan banyak orang yang bertobat di momen itu. Dulu waktu kami mulai ibadah Zoom, Healing and Prophecy, melalui Facebook, YouTube, ratusan orang saudara. Setiap hari orang minta didoakan karena ketakutan dengan pandemik. Sekarang sudah jarang. Saya temukan begini, orang itu kadang pakai Tuhan tuh UGD, unit gawat darurat, pas butuh pas cari. Udah selesai, bye-bye Tuhan, nanti lagi ya kalau ada masalah aku datang lagi. Saya berdoa di sini nggak ada. Amin Bapak Ibu. Karena ternyata akan ada masa dipaksa. Dan orang-orang yang dipaksa itu ternyata Bapak Ibu nggak mempersiapkan diri. Sehingga apa yang terjadi dikatakan di sini. Coba bantu saya multimedia, dikatakan ketika raja itu masuk. Jadi mereka akhirnya ajak paksa semua orang datang ke perjamuan kawin itu. Ya, disuruh pergi ke persimpangan jalan, undang setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lanjut. Maka pergilah hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, saudara lihat, paksaan membuat orang jahat, orang baik masuk ke pesta. Tapi saudara, ternyata tetap ada yang namanya eliminasi. Karena di sini dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Saya mencoba membayangkan, ini pasti orang yang tadi dibilang orang jahat, belum pakai baju bagus, belum pakai baju pesta, tapi karena dipaksa, ya udah masuk. Tapi ketika raja itu datang, ketahuan. Saudara dan saya bisa sama-sama orang Kristen, punya KTP Kristen, datang gereja, ibadah, melayani sama. Tapi yang nanti bisa lihat baju saudara tuh Tuhan.
Karena di sini Tuhan itu bilang begini, kenapa kamu masuk ke sini tanpa pakai baju pesta? Pastikan siang ini semua kita yang ada di sini, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, kita punya baju pesta. Amin. Kita mau datang ke perjamuan kawinnya yang Tuhan undang, tapi berpakaian pesta. Katakan amin. Saudara bilang dengan semangat dong, saya mau berpakaian pesta. Bilang dengan yakin lagi, saya mau berpakaian pesta. Saya punya baju pesta. Wow. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan dikatakan di sini orang yang tidak berpakaian pesta itu, saudara lihat, raja itu berkata hambanya kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita masuk di kategori banyak yang dipanggil, tapi pastikan kita dipilih. Dan orang-orang terpilih adalah orang-orang yang mengenakan baju pesta. Saudara, kita hidup di hari-hari terakhir. Gak ada waktu untuk kita main-main. Di tahun ini ada banyak orang-orang yang saya kenal, termasuk yang dekat dengan kami, umurnya rata-rata di bawah 50 tahun. Tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Artinya dia punya kesudahan hari. Bahkan yang tadi, yang di awal Ibu Yoma, Pak Peter itu bagian ada dari keluarga kami dulu dia melayani bersama. Sekarang udah enggak. Dia di kampung. Itu masih muda, saudara. Ada anak-anak muda yang meninggal dengan cara-cara yang tiba-tiba. Bukan masalah, semua orang pasti akan antri pergi ke sana kan, karena dunia ini nggak kekal. Nggak masalah, kita semua akan pergi. Tapi kemana kita pergi, itu yang penting. Sebab itu siang ini Bapak Ibu, mari jadilah orang yang berjaga-jaga dan pastikan kita punya baju pesta. Baju yang putih bersih berkilau-kilauan, yang harus saudara dan saya kenakan. Dan ini keputusannya pribadi. Sekalipun kita di dalam satu keluarga, nggak bisa mama mempengaruhi anak mempengaruhi mama, atau anak siapin baju buat mama siapin baju buat anak, enggak. Masing-masing kita bertanggung jawab ke hadapan Tuhan sendiri-sendiri. Mari pemusik ada di depan. Hari-hari ke depan semakin jahat. Di beberapa negara, saudara bisa bayangkan, LGBT udah dilegalkan, pernikahan sejenis, dan mungkin saja akan ada di Indonesia. Itu Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Itu dunia zaman Nuh yang penuh kejahatan. Yang namanya olahraga akan dimasukkan olahraga seks. Apa yang saya mau bilang? Dunia tambah jahat. Gak bisa main-main. Berjaga-jaga Bapak Ibu. Pastikan kita punya baju pesta. Kalau itu Bapak Ibu, mari kita tutup mata dengan Tuhan. Satu hal yang kita perlu pastikan di siang ini, bahwa kita mendapat undangan dari Tuhan. Maukah kita bilang, I will God, saya mau datang di pesta itu. Saya mau bukan cuman sekedar datang, tapi saya mau mengenakan pakaian putih berkilau-kilauan. Hidup roh saya, hidup menurut roh, di dalam kasih, sukacita, damai, kebaikan, kebenaran. 2 Timotius 3, di akhir zaman ada manusia-manusia yang semakin jahat. Alkitab berkata yang jahat bertambah jahat dan yang baik bertambah baik. Akan
akan ada pemisahan. Tapi aku berdoa di siang ini Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, sesuai dengan apa yang setiap hari kami deklarasikan, bahwa jemaat CKF adalah jemaat yang mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai Kristus, yang suci tanpa cacat celah. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, jemaat ini mengenakan pakaian putih, lenan halus yang berkilau-kilauan. Roh Kudus bantu kami. Kami terbatas Tuhan, kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kami bawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu, karena mereka adalah periosios, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Bantu mereka secara pribadi, secara keluarga. Lindungi mereka dari penyesatan. Lindungi mereka daripada situasi dunia yang menggoncangkan dan membuat mereka terhilang akhirnya. Tapi bawa umat-Mu di dalam tangan-Mu, seperti janji-Mu bahwa kami ada di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Kami gak perlu takut, karena Engkau Immanuel beserta dengan kami. Kalau Bapak Ibu bilang, Tuhan, aku mau hari ini mengenakan jubah pesta itu. Saudara angkat tangan. Yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di onsite. Saudara angkat tangan kepada Tuhan. Lihat Bapak, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, mereka memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Dan kami mau Roh Kudus bantu kami ketika kami sedang berhadapan dengan berbagai masalah hidup kami. Ingatkan kami, who am I? Siapa saya? Bahwa saya adalah calon mempelai-Mu Tuhan, yang sedang didandan oleh Tuhan, mungkin melalui masalah, untuk membuat nilai-nilai ilahi keluar dari kami. Kami menjadi lebih sabar, kami menjadi lebih rendah hati, kami lebih menjadi murah hati, kami menjadi lebih baik, lebih lemah lembut Tuhan. Melepaskan kedagingan kami, egois kami, keserakahan kami, kesombongan kami. Dan kami mau jubah anak domba Engkau kenakan kepada kami Tuhan. Nah, saudara terima, saudara terima, saudara terima jubah yang baru. Tuhan sedang menggantikan beberapa saudara. Tuhan sedang melepaskan jubah-Mu, jubah lamamu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yes, yes Lord. Emosi kami, trauma kami, ketakutan kami, kesombongan kami, amarah kami, kepentingan diri sendiri kami, Kau sedang lepaskan Tuhan. Yes. Saudara alami, saudara rasakan, Tuhan sedang menggantikan bajumu. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Kami tidak mau menjadi yang banyak yang terpanggil, tapi kami adalah bilangan yang terpilih. Jesus. Pasyata-pata. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami mau berjaga-jaga di menara. Kami tidak mau jadi Kristen biasa-biasa, tapi kami mau jadi Kristen yang radikal dengan Tuhan. Akan ada banyak waktu yang kami mau kasih buat Tuhan. Tidak cukup 1 jam untuk berjaga-jaga, tapi kami mau bertarung di dalam pertandingan iman kami. Ampuni kami kalau kami pelit waktu dengan Tuhan. Ampuni kami kalau kami pelit untuk memberikan hidup kami dengan Tuhan. Pagi ini kami mau datang dan kami mau bilang di hidup kami Tuhan, ambil Tuhan,
Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Jadikan kami mempelai-mempelai-Mu yang suci, tanpa cacat celah Tuhan. Kasih Tuhan. Yesus. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai, tapi Engkau jangan pernah berhenti. Teruslah berjalan bersama dengan anak-anak-Mu. Pimpin mereka. Kami akan tetap melayani Engkau. Kami akan tetap mengasihi-Mu. Kami akan tetap mengizinkan Engkau untuk ambil alih hidup kami, sampai kami temukan mahkota kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, sorry. Kita akan perjamuan Bapak Ibu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau menerima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Sebab itu kuduskan dan sucikan kami, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, bahkan setiap jemaat yang akan menerimanya, supaya perjamuan ini membuat satu peringatan baru, komitmen baru kami kembali dengan Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup yang bersatu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang ada di Zoom, Facebook, YouTube, kalau ada perjamuan boleh ikut bersama ya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku.
Ingat salibnya yang mengubah hidupku, ingat jalurnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Adakah Bapak Ibu yang harus dilayani tapi belum dapat? Kalau sudah semuanya, mari angkat roti di tangan kanan kita. Ingat kasih Tuhan, ingat pengorbanannya. Tubuhnya Dia pecah-pecahkan supaya saudara diperdamaikan dengan Dia. Ingat pengorbanan Tuhan. Penderitaan yang saudara dan saya alami tidak seberapa dibanding dengan yang Yesus alami. Dia tanggung. Harusnya Dia nggak layak untuk melakukan itu. Karena Dia tidak berdosa. Tapi Dia berdosa seperti orang berdosa, terkutuk di salib demi untuk saudara dan saya ditebus dan diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti ini, memecah-mecahkannya dan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu memakannya. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Amen. Maka dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah cawan berkat, cawan perjanjian baru yang berisi darah Yesus. Kita percaya bahwa di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan Kristus, ada DNA-nya. Ketika saudara percaya dengan iman, yakin bahwa di dalamnya ada bilur-bilur yang menyembuhkan, maka penyakitmu disembuhkan Tuhan. Segala beban masalahmu sudah Dia tanggung dan Dia katakan sudah selesai. Segala kutuk-kutuk apapun yang mengikat hidupmu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari naikkan syukur bagi Dia Tuhan. Tuhan baik bagi saudara. Terima kasih Bapa.